Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Logis. Sahabat Logis, episode yang lalu kita fokus pada iman dari sisi orang yang percaya. Pada kesempatan kali ini fokus pada iman tetapi pada objek yang dipercaya, yaitu kebenaran dari Tuhan atau wahyu. Sahabat Logis, kita mulai dari definisi tentang kebenaran terlebih dahulu. Apa itu kebenaran? Adalah konsep atau hal atau data yang sesuai dengan kenyataan. Jadi di sisi manusia, kebenaran itu bentuknya adalah konsep atau informasi atau data. Sebagai contoh, apabila kita menyaksikan tentang meja, maka di sisi kita bukan mejanya, tetapi adalah data-data tentang meja atau konsep tentang meja atau informasi tentang meja. Misalnya bentuknya, bahannya, warnanya, ukurannya, dan lain sebagainya. Nah, apabila konsep atau informasi atau data yang ada pada kita kemudian sesuai dengan kenyataannya, maka itulah yang disebut sebagai kebenaran. Nah, sahabat Logis, berhubungan dengan kebenaran ternyata ada dua jenis orang. Yang pertama adalah pakar, yang kedua adalah awam. Siapa itu pakar? Adalah mereka yang menyaksikan langsung objek kebenaran yang dimaksud. Jadi misalnya seperti pakar virus. Ini adalah orang yang menyaksikan virus dan memahami virus serta menguasai hal-hal tentang virus. Sehingga apabila ada sesuatu seperti pandemi kemarin tentang COVID, maka pakar-pakar virus inilah yang kemudian menjadi ujung tombak untuk menyelesaikan dampak buruknya kepada kita, sehingga dia bisa mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan itu. Nah, kemudian meskipun dia itu pakar satu bidang, namun tetapi tidak di bidang lain. Di bidang lain ia berposisinya sebagai orang awam. Misalnya di bidang otomotif, pakar virus tentu tidak menguasai bidang otomotif, tidak pakar di bidang otomotif, maka di bidang otomotif dia sebagai orang awam. Nah, atau di bidang lain, misalkan di bidang kuliner, dia pun berposisi sebagai orang awam. Nah, siapa orang awam? Orang awam adalah orang yang percaya kepada kebenaran, mengetahui kebenaran melalui perantara, tidak langsung. Jadi perantaranya siapa? Bisa pakarnya, atau bisa tanda tentang kebenaran, atau perantara yang misalkan ilmu. Ya, ilmu yang kita pelajari itu pun merupakan perantara atas kita dengan virusnya. Nah, misalkan pelajaran tentang virus di pelajaran biologi tentang virus, ini adalah sebuah perantara antara kita dengan virusnya. Jadi bukan virusnya yang kita lihat, tetapi perantaranya yang kita pelajari, atau tanda-tanda kebenarannya yang kita pelajari, yang membuat kita kemudian menjadi percaya. Nah, sahabat Logis, bagaimana dengan kebenaran dari Tuhan atau wahyu? Nah, sebelum kita membahasnya, kita jelaskan dulu definisi secara umum tentang wahyu, yaitu petunjuk dari Tuhan untuk manusia yang diturunkan melalui para utusannya atau para rasul dan para nabi. Nah, berkaitan dengan kebenaran dari Tuhan ternyata sama sebagaimana kebenaran secara umum, yaitu terdapat dua jenis orang. Yang pertama adalah pakar, yang kedua adalah orang awam. Siapa pakar dalam kebenaran dari Tuhan? Pakar berkaitan dengan kebenaran dari Tuhan adalah rasul atau para nabi yang menerima wahyu secara langsung, sehingga orang tersebut yang ditunjuk sebagai utusan dari Tuhan atau rasul Tuhan, itulah yang tahu persis tentang wahyu, karena dia yang menerima langsung. Nah, selain para rasul, semua orang berkedudukan sebagai orang awam. Kita sebagai orang awam memahami kebenaran dari Tuhan tidak secara langsung, tetapi melalui perantara. Kita mengetahui kebenaran sesuatu sebagai wahyu itu tidak bisa secara langsung, tetapi melalui tanda-tanda kebenaran.
Salah satu tanda kebenarannya adalah para utusan yang dimaksud atau tanda lain yang berkaitan dengan itu. Nah, sahabat logis, ada 3 persoalan paling tidak yang berkaitan dengan kebenaran dari Tuhan yang berhubungan dengan keberadaan kita saat ini. Karena apa? Persoalannya pertama adalah bahwa pada saat ini pakar dari kebenaran dari Tuhan atau pakar wahyu saat ini sudah tidak ada. Karena saat ini tidak ada lagi nabi dan rasul. Semua kita saat ini posisinya sebagai orang awam terhadap kebenaran dari Tuhan. Nah, karena hal inilah kemudian terjadi masalah, yaitu kita tidak bisa memvalidasi atau mengkonfirmasi atau bertanya tentang kepastian dari banyak yang diakui sebagai wahyu, banyak yang diakui sebagai kebenaran dari Tuhan. Kita tidak bisa kemudian bertanya kepada pakarnya, apakah ini benar kebenaran dari Tuhan atau bukan. Berbeda misalnya dengan kebenaran pada umumnya seperti tentang virus. Ketika kita mempelajari ilmu tentang virus, kita bisa menanyakan kepada pakarnya, ini benar tidak? Ilmu ini benar tentang virus atau tidak? Atau valid atau tidak ilmu ini tentang virus? Tentu kita bisa bertanya kepada pakarnya. Tetapi karena sekarang tidak ada pakar wahyu, sebab tidak ada lagi rasul pada saat ini, maka kita tidak bisa menanyakan. Kenapa kita harus menanyakan demikian? Karena sekarang banyak sekali sesuatu yang dianggap sebagai wahyu Tuhan. Misalnya ada Al-Quran, ada Injil, ada Taurat, ada macam-macam yang lain. Nah, di antara ini mana yang kemudian benar-benar wahyu Tuhan? Sehingga kita bisa bertanya kalau ada pakarnya. Nah, karena tidak ada pakarnya, pertanyaan kita menjadi tidak bisa ditanyakan. Dan keraguan kita untuk menentukan mana yang benar itu masih menjadi misteri tersendiri. Nah, ini persoalan pertama. Kemudian persoalan kedua adalah karena antara kita dengan keberadaan Rasul itu terpaut jarak yang sangat panjang. Nah, wahyu turun yang terakhir saja itu diakui dalam sejarah 1400 tahun yang lalu, yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini yang terbaru saja terpaut sudah jarak 1400-an tahun yang lalu. Nah, apalagi yang lebih lama lagi, misalkan wahyu untuk Nabi Isa itu sudah jauh lebih lama lagi. Nah, sangat menjadi persoalan karena wahyu itu bentuknya informasi. Nah, sangat menjadi persoalan ketika disampaikan sampai dengan jarak waktu yang sangat panjang. Pasti banyak terjadi perubahan, terjadi distorsi, terjadi yang menjadikan wahyu yang sampai dengan kita saat ini sangat diragukan keasliannya. Nah, karena apalagi informasi yang datang dari ribuan tahun yang lalu, sedangkan yang berasal dari beberapa puluh tahun saja itu banyak kontroversi dan kita kadang tidak tahu mana yang asli, mana yang palsu, mana yang terdistorsi atau mana yang orisinal. Itu pun masih sulit, apalagi ini ribuan tahun yang lalu. Tentu sampai dengan saat ini yang disebut sebagai wahyu yang kita terima sekarang patut diduga sangat masuk akal ketika kita meragukan keasliannya. Padahal ketika wahyu sudah terdistorsi, sudah tidak terbukti di asli lagi, maka jatuh kedudukannya tidak lagi sebagai wahyu, tetapi hanya sekedar hasil pemikiran manusia biasa saja yang tidak ada istimewanya dengan yang pada umumnya pendapat manusia. Nah, sahabat logis, kemudian persoalan yang ketiga adalah jarak sekian waktu sangat lama sampai dengan ke kita. Apa media pembawa wahyunya? Apakah orang? Kalau orang tentu argumennya tadi, orang itu dari waktu ke waktu terjadi perubahan, baik itu bahasa, tulisan, kemudian budayanya, kemudian cara menyampaikan, bahasa penyampainya itu berubah-ubah, tidak bisa disamakan.
dari satu generasi ke generasi berikutnya itu terjadi perubahan-perubahan yang kadang sangat radikal. Sehingga ketika disampaikan pertama kali dengan saat ini itu sangat berbeda sekali. Nah, sehingga sama seperti tadi, patut diduga apa yang sampai kepada kita sebagai wahyu itu sudah tidak orisinal lagi. Nah, kemudian yang kedua, kalau pembawanya adalah buku, maka juga sama. Karena buku itu sekitar 1000 tahun yang lalu belum ada buku. Hanya catatan-catatan kecil saja di tempat-tempat ala kadarnya. Kemudian menjadi buku pun menjadi persoalan karena tulisan pun menjadi berbeda. Tulisan orang 1000 atau 500 tahun yang lalu dengan sekarang tulisan berbeda, tidak sama. Terus terjadi perubahan sehingga tentu akan masuk akal ketika kemudian mempengaruhi wahyu yang kita terima saat ini. Sehingga kita patut diduga bahwa apa yang kita terima saat ini tidak lagi orisinal. Nah, ada argumen yang mengatakan dari faktor sejarah, yaitu bahwa bukankah kita ada sejarah yang menceritakan secara detail dan mendokumentasikan secara detail perjalanan wahyu dari awal sampai dengan saat ini. Nah, sahabat logis, faktor sejarah sangat tergantung siapa yang menulis. Kalau yang menulis orang dalam, tentu saja itu yang ditulis adalah hal-hal yang baik, yang meyakinkan. Tetapi beda lagi dengan pihak lain yang menulis. Tentu banyak sekali kontroversi. Semua menggunakan datanya masing-masing. Lalu mana yang benar? Kita pun akan kebingungan sendiri untuk menentukannya. Ya, itu faktor sejarah. Jadi faktor sejarah sangat lemah untuk menentukan sesuatu itu wahyu atau bukan. Nah, sahabat logis, bagaimana sebenarnya persoalan ini? Mari kita bahas di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.